Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Gus Durian TV. Ketemu lagi kita di podcast Teman Ngopi. Ini walaupun nggak ada kopinya ini ya, tapi kita tetap bisa ngopi-ngopi lah. Kali ini kita ngobrol bareng dengan Mas Hairul Salim. Mas Hairul Salim ini tentu sudah banyak teman-teman yang tahu nih, sahabat-sahabat yang tahu beliau siapa. Tapi tentu saya perlu perkenalkan lagi bahwa Mas Hairul Salim ini adalah seorang apa ya Mas Salim ya? Banyak lah ya. Banyak. Seseorang lah ya. Seseorang. Ya, Mas Salim ini biasa disebut Mas Salim, Mas Hairul Salim. Namanya kan Hairul Salim HS. Nah, ini nama yang unik, nanti kita akan kulik. Biasa dipanggil Mas Salim. Nah, beliau sekarang aktif di Direktur Yayasan LKIS. Mulai dari tahun lama itu, zaman saya kuliah kalau nggak salah itu. Saya jadi direktur baru tahun ini. Wah, lah sebelumnya Mas? Sebelumnya kan ada Mas Farid. Oh iya. Oke. Jadi saya resminya jadi direktur LKIS itu tahun ini. Tahun ini ya? 2021 ini. 2021 ya, Direktur LKIS. Berarti sebelumnya. Kenapa saya jadi yang terkenal jadi direktur ya? Sepertinya karena Mas Salim sering kemana-mana ketemu teman-teman dan mungkin Rehan. Jadi saya resminya jadi direktur LKS ini tahun 2021 ini. 2021 ya? Secara formal legal itu. Legal formalnya gitu. Oke, ya. Mungkin sampai 2 tahun ke depan lah. Artinya harus ada yang ada regenerasi. Tapi prakteknya juga sebenarnya saya nggak di sana lagi. Oh gitu. Menyokkan anak muda banyak. Oke, ya. Mungkin lebih muda dari Anda kan. Iya. Ya, maksudnya Mas Salim anak muda ya seumuran saya ini, gitu kan? Anda kayaknya udah senior. Ya, Mas Salim ini yang tadi disampaikan Mas Salim baru secara legal formalnya Direktur LKIS di tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya sudah aktif lama di LKIS tentunya Mas ya, dan LKIS ini kan wadahnya anak-anak muda dulu. Ya, dari tahun sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang anak-anak muda. Ya, dari tahun 80-an Mas ya. Enggak lah, itu terlalu tua. 80-an akhir lah kalau nggak salah. Enggak, pertengahan 90-an. Oh, pertengahan 90-an malah ya. Pertengahan 90-an, kemudian saya itu kan kuliah tahun 2000-an, 2002, 2003. Tua juga ada ya. Saya kira angkatan tahun 2010-an. Maaf ya. Iya. Saya mau panggil Ade. Loh, ya panggil Ade nggak apa-apa Mas. Ya, ini salah satu ruang anak muda yang mengaktualisasikan diri terkait dengan isu keislaman dan sosial gitu ya. LKIS kan lembaga kajian Islam dan sosial gitu. Dan juga banyak persinggungan dengan Gus Dur. Nah, tentu banyak cerita ini bagaimana kemudian Mas Salim dengan LKIS-nya, Mas Salim dengan kawan-kawan yang seperjuangan, juga Mas Salim dengan Gus Dur. Nah, ini yang saya kira nanti kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup Mas Salim. Wah, dari mudanya sampai sekarang yang mulai muda lagi ya. Karena semangatnya Mas Salim, kalau saya ketemu Mas Salim itu mesti pengennya anak muda terus. Ya. Gitu. Ya, nah, teman-teman, kita mulainya dari mana nih Mas Salim ya ngobrolnya? Karena ini juga kita ngobrol santai teman-teman. Mas Salim mungkin bisa cerita awal mula Mas Salim bareng sama teman-teman di LKIS kali ya. Nah, itu seperti apa Mas Salim? Awal mula kenapa teman-teman mulai aktif di LKIS, mulai menginisiasi LKIS, apa yang kemudian membuat LKIS itu penting harus ada gitu saat itu. Kemudian siapa yang berperan di sana gitu? Siapa saja? Wah, ini ceritanya panjang. Jadi itu 90-an ya. Jadi masih Pak Harto. Oke.
Ya, jadi memang saat itu ada banyak kegiatan anak muda Mhm. yang pro demokrasi lah ya. Jadi Oke. ada yang demonstrasi mahasiswa itu Mhm. mulai muncul, mulai semarak protes-protes mahasiswa. Lalu ada pers mahasiswa. Mhm. Nah, pers mahasiswa ini penting zaman itu karena BEM itu, kalau sekarang BEM, kalau waktu itu Dewan Mahasiswa kan mati ya, Iya, bukan. Terus yang ketiga kelompok diskusi. Hmm. Kelompok diskusi itu jadi mahasiswa itu bikin apa namanya keldis kelompok diskusi itu di semua kampus. Oke. Di semua kampus. Nah, yang lain tentu ini yang aktif loh ya. Yang kupu-kupu kan nggak dilihat ya. Kuliah pulang. Nah, LKS itu berasal dari 3 elemen itu. Jadi pers mahasiswa, kelompok diskusi, dan pers mahasiswa juga. Ya. Terutama yang basisnya di UIN dan sedikit di UGM ya. Oke. Jadi gitu aja. Jadi waktu itu orang ingin perubahan. Perubahan paling nyata tuh ya gimana rezim yang sekarang itu bisa diganti. Bisa perubahan ke arah demokratisasi lah. Karena waktu itu kan kita di bawah rezim yang otoriter. Oke. Yang mungkin tidak terbayangkan otoriter itu seperti apa ya. Jadi pokoknya intinya nggak ada kebebasan itu terbatas. Banyak sekali kontrol terhadap media, kontrol terhadap kritik. Wah, sekarang kan kritik meluas, gampang lah ya. Nah, jadi apa-apa gampang ditangkap. Ya kayak gitu sebenarnya. Jadi semangatnya LKS itu sebenarnya semangat perubahan, transformatif ya, semangat ingin demokratisasi. Nah, setelah Pak Harto jatuh, dia bermetamorfosis menjadi satu lembaga nirlaba. Oke. Berarti mulai dari semangat tetap anak-anak muda di kampus ya, LKIS dibangun untuk mendorong sebuah perubahan di zaman rezim Soeharto. Nah, pasca rezim Soeharto kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah lembaga nirlaba nih, yang kemudian banyak dikenal saat itu. Saya juga mengenal LKIS dengan buku-bukunya yang banyak, dengan banyaknya diskusi yang diadakan oleh LKIS juga gitu, dan banyaknya stok narasumber gitu. Itu kan di sana karena di LKS banyak penulis, peneliti gitu ya, yang itu dibutuhkan memang di kalangan teman-teman mahasiswa untuk transfer of knowledge gitu terkait dengan perubahan tentunya. Nah, ketika LKIS bermetamorfosis ini, Mas Salim, apa yang kemudian membuat itu terjadi? Maksudnya kenapa pilihannya dari kumpulan anak muda menjadi sebuah lembaga nirlaba begitu, LKIS? Ya sebagian karena kita kan membutuhkan satu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus lebih sistematis. Ya misalnya kayak penerbitan buku tadi, itu harus termanage dengan baik ya. Misalnya kalau pendampingan masyarakat itu kan ada ilmunya. Misalnya pendidikan di masyarakat, ya itu semua ada ilmunya lah. Nah itu kebutuhan itu sebenarnya. Di awal-awal rezim di awal reformasi kebutuhan itu kuat sekali karena memang waktu itu orang terbiasa, yang sampai sekarang pun sisa-sisanya kan masih ada gitu ya. Makanya pena zaman kuto gitu. Itu memang benar karena dulu kalau di posisi yang diuntungkan oleh kekuasaan ya memang enak. Nggak usah di zaman Pak Harto, di zaman sekarang juga enak. Jadi waktu itu memang berita tidak meluas seperti sekarang. Nggak ada di zaman Pak Harto itu korupsi. Maksudnya tidak ada koruptor yang ditangkap. Bukan tidak ada korupsi, tidak ada orang yang tidak ada presiden dihina. Ya memang yang menghina itu nggak diberitakan dan hilang langsung orangnya. Ya gitu-gitulah ya. Nggak ada kritik, pokoknya pemerintahan baik. Iya. Karena setiap kritik dibungkam. Jadi seperti itu. Nah, itu kan awal-awal penting sekali. Ketika orang waktu itu yang boleh ngomong hanya jenderal, hanya pejabat.
Tiba-tiba setiap orang boleh ngomong. Ini kan suatu perubahan yang nggak bisa diterima tiap orang. Oke. Nah, karena itu yang namanya political education, gitu ya, pendidikan politik itu penting sekali. Jadi ya kayak LKS itu setelah awal reformasi memainkan peran itu, pendidikan politik kepada rakyat ya, pada masyarakat ya, sejauh mereka bisa. Nah, itu yang dilakukan. Oke, penguatan masyarakat terkait dengan pendidikan politik agar ya negara bisa terkontrol oleh masyarakat juga gitu, tidak hanya. Ya, kita harus menciptakan masyarakat sipil yang kuat. Yang kuat, yang bisa mengimbangi peran negara. Oke. Nah, itu harus melalui pendidikan politik. Oke. Awal-awal coba bayangin, setiap awal-awal dulu ketika pilkada segala sering sekali terjadi kerusuhan kan. Kalau kelompok satu menang, kelompok satunya menyerang gitu. Sekarang kan relatif tidak ada. Ya konflik ada, sekarang dibawa ke MK kan. Itu perubahan yang menarik, bagus. Kalau dulu enggak, kantor KPU dibakar, kantor bupati dibakar, atau kantor rumah lawannya dibakar. Nah, itu awal-awal terjadi di mana-mana. Tapi kita melihat bahwa dalam jangka hampir 20 tahun kan itu hilang. Bahwa reformasi sekarang itu memang belum ideal dan ada banyak setback, kemunduran gitu. Tapi tetap ini jauh lebih bagus dibanding di masa Orde Baru ya. Jadi banyak hal yang tetap positif ya. Tetapi kita juga harus melihat, Mas, memang demokrasi itu tidak linear berjalan. Kalau dia terjadi demokratisasi langsung ada saat dia bisa kembali. Makanya orang sekarang mendiskusikan yang disebut sebagai resiliensi, daya tahan demokrasi. Jadi ada di berbagai negara studi itu yang teman-teman yang belajar ilmu politik tahu, ada banyak di kasus di berbagai negara yang demokrasinya mengalami kemunduran karena faktor-faktor. Nah, sekarang orang mengkhawatirkan itu kan. Pasca reformasi. Kamu khawatir nggak sih? Khawatir, Mas. Kenapa khawatir? Ya, karena ini prosesnya menjadi di pasca reformasi ini. Mulai bermunculan fenomena yang dilakukan di tingkatan pemerintah ini, pembungkaman dan sebagainya, dengan cara yang berbeda tentunya di zaman Orde Baru. Gitu. Artinya ini jadi juga resiliensi kekuatan demokrasi kita tuh sekarang sedang diuji lagi bisa jadi mengalami kemunduran. Betul. Bisa lagi. Jadi kayak semacam kita udah maju sekian langkah, orang 100 langkah. Ini kok ada gejala mengalami kemunduran mungkin 20 langkah. Nah, kalau konsolidasinya nggak bagus, bisa jadi makin surut. Makin surut terus. Teman-teman muda harus memikirkan ini. Nah, yang terjadi kan aktor-aktor demokratisasi di era itu, ini kan sekarang menjadi aktor-aktor kekuasaan. Nah, mereka juga mengenali sekali ciri-ciri para pengkritik, oposan dan lain-lain, dan retorika mereka sama dengan dulu yang mereka kritik. Kan? Nah, jadi bagi-bagi kekuasaan, pembungkaman para pengkritik, para lembaga-lembaga penyimbang demokrasi. Nah, itu sebenarnya. Nah, artinya pasca reformasi tugas kita masih belum ringan gitu. Ini harus tetap dijaga gitu ya, Mas ya. Bahwa tadi Mas Salim menyampaikan keberhasilan turunnya Soeharto adalah soal otoritarisme tidak terjadi lagi, tetapi yang kemudian perlu diwaspadai adalah mundurnya proses demokratisasi pasca reformasi itu, yang kemudian mulai di tahun-tahun akhir kurun waktu terakhir lah ya, mulai ada gejala tuh ke sana. Ya kan, ada gejala ke sana, dan ya kita belajar dari COVID juga soal gejala-gejala nih, Mas. Nah, sebelum kejadian, yo diantisipasi. COVID ini kan salah satu momen di mana demokrasi juga diuji. Jadi gini, resiliensi demokrasi, daya tahan demokrasi itu banyak ujiannya, dan diantaranya
terjadi pada masa-masa krisis. Misalnya ketika bencana, ya, ada bencana besar. Orang kan nggak memikirkan hal yang prinsipil dalam arti ini ya. Mungkin asal kamu ngasih bantuan, aku dukung, misalnya begitu ya. Padahal itu menjual murah demokrasi, misalnya. Jadi pada saat itu orang banyak lah, yang penting kan solidaritas. Tetapi ada orang memanfaatkan momen ada bencana, misalnya. Nah, sama dengan misalnya COVID ini, orang kan yang utama makan nih. Kayak mau makan. Nah, di sini saya kira banyak kejadian-kejadian yang mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi ya, mungkin ini harus waspada. Jadi bagaimana kita di satu pihak tetap perhatian pada COVID dan efeknya, tapi pada saat yang sama kita juga harus waspada, jangan sampai situasi COVID ini kita lengah gitu. Nah, ini kan ada akhir-akhir ini kan itu cukup kuat. Nah, itu dia. Jadi saya kira kalau kembali ke Elkis ya, semangat Elkis waktu itu seperti itu. Kenapa ada pelembagaan? Ini di luar saya mengklaim apakah itu berhasil atau tidak ya. Tapi lembaga seperti Elkis kan banyak sekali. Ya kalau di level yang besar-besar kan ada ICW, itu juga lembaga yang produk hasil reformasi ya. Kemudian pemantau pemilu gitu, sampai mereka kehilangan relevansinya karena pemilu dianggap berjalan baik dan lancar gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Nah, seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri Mas, dengan perjalanan LKIS yang sudah sangat lama ini. Bahwa banyak juga, kalau tadi Mas Salim, ya banyak juga lembaga seperti LKIS yang mendorong proses demokratisasi juga. Tetapi dari banyaknya itu juga LKIS menginspirasi banyak lembaga-lembaga lain, dan juga bisa dikatakan membidani lembaga-lembaga lain di daerah lain untuk bergerak hal yang sama seperti yang dilakukan LKIS, entah di Sulawesi, entah di luar Jawa atau Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kalau kemudian melihat situasi itu, artinya LKIS ini menjadi satu titik simpul utama gerakan anak-anak muda yang tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Nah, yang saya pernah ketemu misalkan di Sulawesi, misalkan ada teman-teman LAPAR, ya, lembaga advokasi dan pendidikan, lembaga pendidikan advokasi rakyat, LAPAR. Nah, itu juga terinspirasi dari LKIS dan beberapa kawan inisiator di sana. Mereka dulu belajarnya dari LKIS. Nah, itu apakah kemudian hal yang semacam itu memang sudah dibayangkan oleh teman-teman LKIS, atau itu berjalan secara natural dan organik? Dibayangkan dong. Jadi dibayangkan begini ya. Petanya begini. Sebenarnya kan yang namanya lembaga yang menjadi penyeimbang pemerintah itu bisa intelektual. Ya, bisa kampus. Jadi negara atau pemerintah kuat sekali ya. Negara kuat sekali. Harus ada penyeimbangnya. Yang bisa menyeimbangkan itu masyarakat sipil. Elemen masyarakat sipil itu intelektual. Kampus, pers ya. Lalu diantaranya juga LSM. Nah, tetapi problem di Indonesia waktu itu ya, saya kira pertama memang lembaga seperti LSM, seperti juga cendekiawan itu ditekan oleh pemerintah. Sehingga tidak ini. LSM ada itu sifatnya istilahnya plat merah. Dia sangat komplementer dan suportif dengan pembangunan, dan dia dibutuhkan, dibutuhkan pada level itu. Tetapi dia memang tidak akan mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Filosofis dengan pemerintah ya. Tapi ada kebijakan pemerintah yang bagus, mereka akan mendukung. Misalnya keluarga berencana. Ini contoh ya. Ini yang bagus ya. Nah, dia mendukung itu. Ada satu LSM yang besar sekali yang mendukung program keluarga berencana, dan itu penting kan? Penting. Nah, tapi kalau mengkritik kebijakan yang lain, enggak. Gitu. Nah, yang kedua, yang namanya mengkritik pemerintah ini harus lahir dari kalangan terdidik. Kalangan terdidik yang sadar politik gitu. Nah, saya kira waktu itu di kalangan teman-teman pesantren itu bukan tidak sadar politik, tapi penyalurannya kan ya lewat NU, diantaranya, dan partai.
Nah, kita tahu partai dan organisasi waktu itu sangat dikebiri ya. Nah, mungkin belum ada waktu itu, jarang sekali ada kesadaran bahwa ada satu saluran yang elemen yang kayak yang masyarakat sipil yang kita membangun sendiri yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman Elkis kayak Mas Imam ini kan tahu itu. Nah, kita bikin itu. Kita bikin itu untuk mendukung yang lain-lain. Nah, di kalangan teman-teman kan tidak ada. Ya pikiran teman-teman pesantren bisa kiai kan juga pengkritik utama, tapi kan sendirian. Didukung oleh pesantren. Tapi kan mereka betul-betul responsif. Ada masalah di sekitar, respon selesai. Negosiasi dengan pemerintah atau dengan perusahaan yang bertikai dengan mereka selesai. Nah, yang ini kan kita menggunakan perangkat-perangkat kritik lah ya, analisis, apa yang harus dilakukan, partisipasi rakyat, solusi, dan seperti apa. Dan pada saat yang sama ini jangan diulang ya gitu loh misalnya. Nah, ini dulu kan kebanyakan diisi oleh kalangan-kalangan yang disebut misalnya orang-orang sosialis kayak gitu lah ya. Yang waktu yang saya nggak tahu masih relevan nggak sekarang, tapi itu nyata. Jadi tradisi seperti itu relatif sampai tahun 80-an tidak dikenal di kalangan pesantren. Jadi ini kira-kira ya. Tapi benar lah kira-kira. Jadi setelah model gitu kan ketemu, ya itu muncullah di berbagai tempat dan temanya meluas sebenarnya. Jadi tidak hanya kalau yang kita ketik juga harus kebijakan lingkungan, kebijakan tentang hutan, kebijakan tentang sumber daya pendidikan, kebijakan tentang ini banyak lah ya. Nah, kalau di awal-awal kita masih sangat makro sekali kritik terhadap pokoknya kebijakan pemerintah, kebijakan politik pemerintah. Terencana itu. Terencana dalam arti harus ada pendidikan. Ini menariknya Mas. Maksudnya LKIS tidak besar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membesarkan yang lain. Sekarang yang lain lebih besar. Yang lain lebih besar. Ke situ ya. Gak apa-apa ya. Itu memang betul. Ada saat-saat di mana orang itu di atas roda, ada saat-saat di bawah, ada saat di bawah terus. Nggak naik. Ada saat di bawah, ada roda di bawah, ada saat di bawah terus. Nggak apa-apa, tapi itu saya kira ini inilah. Regenerasi gerakan juga terjadi toh Mas. Gitu. Dan ini saya kira yang banyak juga menginspirasi teman-teman Gus Durian di berbagai daerah Mas. Bagaimana kemudian jaringan Gus Durian ini yang menjadi wadah teman-teman Gus Durian di berbagai daerah ini belajar banyak dari teman-teman seangkatan Mas Salim dan yang lebih senior gitu dalam melakukan perjuangan begitu, mengkonsolidasi masyarakat sipil, memperkuat masyarakat sipil dan sebagainya, dengan berdirinya banyak komunitas Gus Durian di berbagai daerah gitu. Dan ini kan teman-teman tergabung dalam satu nafas nih, bagaimana kita punya itikat bersama memperjuangkan, melanjutkan perjuangan dan pemikiran Gus Dur nih, ya kan. Nah, belajar dari LKIS, saya kira banyak sekali dan saya masih ingat betul ketika Mas Salim menyampaikan di depan banyak teman-teman penggerak Gus Durian di tahun 2013 kalau nggak salah Mas. Itu di Yogyakarta di salah satu wisma hotel di Yogyakarta. Nah, Mas Salim menyampaikan soal ini bahwa ada satu cerita di mana Mas Salim yang secara tidak menduga ada orang ya yang Mas Salim tidak mengenal lebih jauh gitu, tetapi karena pernah berjumpa dengan Mas Salim di sebuah workshop atau sebagainya, dia berubah. Gitu. Masih ingat cerita itu nggak Mas Salim? Ya mungkin ya, jadi saya lupa. Nah itu dia menyampaikan ke Mas Salim tuh bahwa kalau saya nggak ketemu saat itu dengan Mas Salim, saya nggak tahu sekarang saya akan seperti apa. Gitu. Nah, secara individu orang itu bahwa dia merasa
sangat beruntung ketemu dengan Mas Salim, ketemu dengan teman-teman LKIS, sehingga mengubah hidupnya untuk bisa dalam bahasanya ya memberi manfaat lebih banyak, dia lebih mengaktualisasikan dirinya gitu. Dan Mas Salim saat itu kalau tidak salah juga saya lupa ingat agak emosional juga Mas Salim menceritakan itu. Kalau Mas Salim ingat bisa ceritain lagi gitu Mas. Itu saya kira cerita yang menarik untuk bisa kita kulik lagi itu. Nah, jadi mungkin saya lupa ya, tapi maksud saya begini, karena tadi pengalaman tadi. Ya. Jadi sebenarnya kan pengalaman sosial yang dialami oleh teman-teman saya ini kan pengalaman yang tidak banyak dilakukan oleh teman-teman yang dengan latar belakang pesantren. Oke. Nah, kalau orang pesantren kan mungkin kuliah, pulang. Jadi kiai, ustadz. Oke, sampai sekarang pun tradisi itu masih berjalan. Oke. Tapi mereka mungkin melihat tidak ada jalur lain selain itu. Kira-kira gitu ya. Tidak ada kemungkinan lain. Tentu, nah dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, saya baru ingat. Memang jadi orang ini pernah mengirim email ke saya dari luar negeri. Dia cerita bahwa ketika dia ketemu saya itu dia menghadiri acara saya di sebuah pesantren. Dan setelah mendengar itu dia berpikir bahwa ternyata dia bilang lalu dia jadi membaca buku dan kemudian dia bisa kuliah ke luar negeri. Oke. Kalau saya mungkin nggak pernah ketemu atau menghadiri acara saya itu, dia bilang mungkin saya nggak tahu, mungkin jadi petani atau apa, dia bilang. Nah, hal seperti ini terjadi banyak ya. Nah, sekarang kan terjadi di kalangan teman-teman kan terjadi semacam perubahan juga ya, banyak sekali yang kuliah ke luar negeri juga banyak, yang jadi pengusaha juga banyak, yang mendirikan pesantren dengan cara baru juga banyak. Artinya banyak hal yang diubah. Nah, tetapi banyak hal ini kita harus refleksi juga gitu. Ini kemana nanti arahnya gitu. Jadi mobilitas individu luar biasa. Ini juga karena keterbukaan politik ya. Keterbukaan politik. Jadi mungkin dulu juga karena di Orde Baru itu pilihannya nggak banyak kan. Jadi pegawai itu pasti pada saat yang sama selain sulit karena hanya elit-elit tertentu yang jadi karena sistem patronase, sistem rekrutmen yang nggak pernah terbuka kan. Sekarang kan lebih terbuka sehingga banyak juga orang yang bisa jadi ASN kan. Dan dari sana mereka bisa ingin memperbaiki pemerintahan, memperbaiki masyarakat itu kira-kira ya. Kalau dulu kan nggak mungkin. Pegawai itu kakeknya pegawai, anaknya pegawai, cucunya pegawai, karena sistem titipan satu yang terjadi. Nah, dan ketika ini terjadi kan teman-teman sudah siap karena sekolahnya kan sudah sekolahnya di mana-mana gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gini saya kira yang jadi pada era itu saya kira penting sekali. Dan yang paling penting tentu saja di atasnya ada Gus Dur yang kayak mungkin orang lupa Gus Dur pernah jadi aktivis LSM. Pernah dia pernah juga di partai. Jadi dia sebenarnya banyak ininya. Jadi budayawan juga. Iya betul. Nah, kemana-mana juga. Dulu mungkin juga sifat pergaulan kita kan nggak terlalu luas. Itu saja. Ya pokoknya kan intinya kalau orang tidak terlalu luas kan ya pikirannya juga sempit. Ya itu aja yang diketahui. Nah sekarang menurut aku santri itu udah banyak. Jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi ini kan sudah banyak ya sekarang. Tidak hanya harus jadi kiai, ustadz gitu ya. Ya, yang jadi itu kan pasti itu sudah terowongannya jelas ya. Siapa yang jadi ini. Nah, itu kan sudah dengan sendirinya kan. Itu kan sudah alamiah ya. Betul. Jadi kebiasaan yang nggak ada textbooknya lah sudah pasti. Jadi